soal uang 50 juta itu. Ya kan? Ya yang turun siapa? Ada Propam turun. Ya, gimana Pak? Siap yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan sidang, Bapak anggota DPR RI Komisi 3, yang kami hormati Bapak Jenderal, rekan-rekan senior, izin pada saat itu, seperti yang berita viral yang tadi diputar, mohon izin, itu pada saat itu di tanggal 12 Mei 2026, kemudian pada tanggal 12 Mei sudah viral di TikTok, kemudian jadi viralnya mohon izin, itu bukan video yang terakhir, jadi ada video Ibu Sophia sendiri. Nah, kemudian di tanggal 13 Mei kami turun, kami buat laporan informasi, kami turun tanggal 13 Mei. Kemudian di tanggal 13 Mei kami turun langsung ke TKP, kami turun ke TKP, kami turun ke Polsek, kemudian kami periksa semua Polsek, anggota yang kami periksa mohon izin Bapak, yaitu salah satunya juga suami dari Ibu Sophia, Pak Hartono, kemudian Ibu Sophia sendiri, Mas Rohim yaitu adik kandungnya Ibu Sophia, kemudian Kapolsek Ibtu Hasibuan, kemudian Kanit Reskrim Ibda Rizal, kemudian Ibda Yudi Wijaya sebagai Kanit Tipiter saat itu di Polres Waikanan, Reskrim Polres Waikanan, kemudian Brigpol Hendi Pratama, itu anggota di Polsek Pakuan Ratu, dan yang terakhir Brigpol Rusdi Hanafi. Jadi mohon izin kami laporkan Bapak, jadi saat itu yang melakukan pemeriksaan kepada Ibu Sophia sama suaminya Pak Hartono yaitu Bribtu Franika Pratama. Bribtu Franika Pratama. Jadi kami menyampaikan dari alur kami turun untuk kronologisnya, di mana pada tanggal 7 Mei 2026 itu adanya laporan informasi dari Polsek Pakuan Ratu, Polres Waikanan. Dan di saat itu di tanggal 9 Mei 2026 di pukul, saya kira pukul 7 malam, itu jadi anggota dari Polsek Waikanan dalam hal ini dipimpin oleh Kanit Reskrim sendiri Ibtu Rizal Suhanda dengan 2 anggotanya melakukan tangkap tangan. Kalau ini kan udah Pak, dengar baik-baik ya. Kalau ini ngulang lagi Anda nanti. Siap. Ya. Pointernya itu soal 50 juta. Siap. Kalau tadi kan detail dari Pak Resmen Kadafi ini 5-0. Siap. Kode kayak begitu. Siap. Masa dia mau ngarang 5-0 itu kan sulit sekali orang mau halusinasi sampai ada gerakan 5-0 itu. Siap. Gimana teman-teman Propam ini ngejarnya? Siap. Kalau berdasarkan pemeriksaan ditanya orang yang dituduh menyampaikan, hanya ditanya apakah benar demikian, kan nggak mungkin ngaku gitu loh. Nah tekniknya gimana Bapak? Coba ngeceknya supaya akhirnya benar-benar objektif. Karena kan kalau yang disampaikan tadi oleh Pak Resmen yang bersumber dari Bu Sophia, ya kan ya, 5-0, 50 juta gitu loh. Nah itu dari mana? Siap. Gitu. Siap. Mohon izin kami menjawab. Jadi saat itu kami lakukan klarifikasi kepada Bribtu Franika Pratama yang waktu itu melakukan klarifikasi kepada Ibu Sophia sama Saudara Hartono di sekira pukul 23 malam atau jam 11 malam tanggal 9 Mei. Jadi di saat itu seperti yang disampaikan tadi sama Bapak Kapolres Waikanan, rupanya saat itu Ibu Sophia lagi berkomunikasi by phone dengan adik kandungnya yaitu Mas Rohim. Bukan Pak, dengar baik-baik saya bicara, disimak baik-baik. Tadi dari Pak Resmen, ya lawyernya ini katakan ada anggota polisi yang bilang 5 terus angka 0, 50 juta. Benar nggak ada kegiatan begitu? Siap. Jadi karena mungkin ada rekaman, jadi pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Bribtu Franika Pratama, jadi saat itu memang izin bahwa di situ Ibu Sophia dari waktu penangkapan sampai di Polsek, beliau bahwasanya selalu menawarkan, Pak kami kalau bisa urus damai, izin Bapak. Kami punya 10, kami punya 20, kami punya 30, kami punya 50. Pak, siap. Kemudian dengar dong, sorry Pak, kan Bapak ini muter-muter Pak. Kan Bapak ini Propam Pak. Siap. Harusnya Bapak itu mindsetnya itu ya Pak ya, kalau ke internal anggota itu cari yang bersalah siapa. Bener nggak ini tadi ada 5-0? Siap, betul. Ada.
Ada nggak? Siap ada. Jadi waktu itu dibilang angka 10 jari gini. Kemudian Siapa yang 10 jari siapa? Bribtu Frandika Pratama. Nah, apa maksudnya? 10 jari itu apa maksudnya? Siap, maksudnya yang bersangkutan menyampaikan kalau 10 itu mau 10 juta. Kemudian kalau 5, 50 Ya itu kenapa tidak. kalau dia menolak, Pak? Sorry ya nih Pak ya, saya dapat nih Pak. Kalau dia menolak, dia ngomong aja nggak perlu kode-kode. Kalau mau 10 juta, mau 50 juta, kami nggak mau. Tapi kalau 10, 5, 0, itu pasti tendensi nggak benar Pak. Siap. Gitu loh. Jangan melindungi gitu loh. Kita terbuka aja Pak, ini kita di Republik, malu kita. Begitu, saya mau nanya ada nggak? Jangan Bapak yang melakukan pembelaan, Bapak sampaikan saja, gitu loh. Siap. Jadi setelah menyampaikan itu, beliau bilang saya tidak berani karena ini perintah Presiden, ini perintah Kapolda, dan ini perintah Kapolres. Seperti itu. Nggak masuk akal ini, nggak masuk akal. Kalau dia ngomong normatif nih, Pak, yang dari Mabes, izin Jenderal. Kalau dia menolak disuap secara prosedural, secara normatif, mau disuap 10 juta, mau 50 juta, kami nggak akan bersedia karena ini perintah Presiden. Tapi kalau dia bilang 10 juta, 5, 0, maksudnya apa? Ini kan ibu ini kan orang normal, bukan apa namanya orang yang harus pakai bahasa isyarat. Apa maksudnya pakai bahasa isyarat? Siapa yang pakai bahasa isyarat, orangnya mana? Pradika. Ya, jelaskan aja di forum yang terbuka ini. Mana? Kenapa di luar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, mohon izin pimpinan Komisi D3 DPR RI, mohon izin Komandan Marinir Senior. Mohon izin menjelaskan mungkin terkait yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan. Mungkin saya langsung saja. Yang dimana pada saat itu saya yang memang bernama Bribtu Frandika yang melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Hartono dengan Ibu Supiah. Mohon izin kronologinya, pimpinan. Di mana pada saat itu Ibu Supiah datang langsung oleh Hartono, kemudian saya yang melakukan interogasi. Kemudian pada saat menjelang saya sudah di depan komputer, Ibu Supiah selalu berbicara kepada saya, minta tolong, minta bantu untuk diselesaikan di Polsek saja. Tapi saya abaikan karena tidak bisa, karena perintah pimpinan saya untuk sesuai SOP. Nah, kemudian Ibu Sopiah kembali memohon kepada saya untuk selesai di Polsek saja. Kemudian menawarkan kepada saya uang 10 juta. Nah, namun, ngomongnya gimana? Siap. Bu Supiah ngomongnya 10 juta gimana? Menawarkannya Siap, gimana? Pak. Mohon izin menawarkan kami ada 10, Pak. Terus saya masih abaikan, dan karena saya pada situ saya depan komputer sedang mengetik interogasi nama Bapak Hartono. Kemudian masih saja seperti itu berulang kali. Saya bilang mau 10 ataupun 50, Pak, saya nggak berani dan saya nggak sanggup. Ya. Mohon izin, Nah, Pak. ada gestur Bapak sebut angka gini 5. Siap. Apa maksudnya Pak? Kan maunya kalau ngomong soal angka 10 juta dan 50 juta dalam konteks prosedural nggak perlu pakai kode-kode. Siap. Maksudnya kode gimana? Mohon izin pimpinan, pada saat itu saya refleks karena saya sedang fokus. Jadi fokus saya terbagi-bagi, pimpinan. Ya nggak ada Saya hubungannya Pak. Hubungannya apa? Kan Bapak kan sedang berbicara.
kan orangnya ada di depan, ya kan ya. Siap. Mau 10 juta, 50 juta, ya kan? Saya nggak mau gitu kan ya. Tapi kode 50 itu gimana? Karena pada saat itu saya sedang interogasi Hartono dan Ibu Sopiah di sebelah kiri Pak Hartono. Jadi saya refleks berbicara kepada Ibu Sopiah, mau 10 atau 50 saya nggak berani dan saya nggak bisa, Bu. Langsung saya kembali lagi dan karena saya fokus, karena pada saat itu sudah sangat malam sekali. Sekitar jam 2-3 saya sudah sangat ngantuk. Kita Siap. nggak berlama-lama, nggak berlarut-larut ya Pak ya. Ini teman-teman ya, apa yang dari Polri. Ini kan persoalan di bawah, ini kan sama-sama kita mau benahi Pak. Ya, jangan dikira kami ini pihak di luar institusi Polri, enggak. Kami ini terdepan bela Polri Pak. Kalau institusinya, gitu kan ya. Kita ini kan mau perbaiki. Jadi kita mau yang objektif saja. Ya, nggak perlu kita mentang-mentang ini ada apa mau kita tutupi, nggak perlu lah, ya kan. Kalau ada kesalahan kecil nanti kita bina, ya kan ya. Kan memang nggak sampai terjadi juga suap 50 juta itu kan nggak sampai terjadi kan. Artinya kan kita perbaiki dengan bijak lah situasi seperti itu. Ya. Nah, kalau Bu Sopiah, Pak Resmen ada konfirmasi lagi? Jangan ini Bu ya, jangan ragu Bu ya menyampaikan kebenaran yang menurut Ibu benar, sampaikan saja gitu kan ya. Tapi harus sesuai faktanya Bu ya. Ya, ini kayaknya biar lebih kena, Bu Supiahnya menceritakan kronologi secara langsung pada. Iya Bu. Angka 50 itu maksudnya gimana? Dari awal. Ya datanglah anggota ke rumah kami sekitar jam 7 malam. Itu orang dua, Pak Endi sama Pak Rusdi. Habis itu teleponlah Pak Kanit, saya nggak tahu namanya Pak Kanit. Habis itu saya bilang gini, Pak nggak usah dibawa, kata saya bilang gitu toh. Ya gitu, nggak bisa, harus dibawa ke Polsek. Ya ke Bapak kan nggak ada, saya yang dibawa ke Polsek. Sampai di Polsek, saya dimintain keterangan. Yang keterangan itu udah ditanya-tanya minyak dari mana, gini saya bilang minyak nggak ngambil sendiri, minyak itu dikasih sama Adi dari Lampung Utara. Saya bilang juga ini belum saya bayar, baru bayar 2 juta, masih kurang 7.750.000. Nah, habis itu tanya banyak-banyak, saya lupa Pak tanya banyak-banyaknya. Ya itu bilangnya, oh ya Bu, nggak apa-apa. Nanti kalau Bapak udah pulang, suruh sini, kata gitu. Terus saya tanya, Pak saya boleh pulang? Boleh. Terus saya pulang. Terus pulang, suami saya datang, saya bilangin bahwa minyak sama mobilnya dibawa ke Polsek. Nanti Bapak suruh ke sana, gitu. Ya udah, ayo kita ke sana. Dan sampai di Polsek juga dimintain keterangan Bapak. Kayak tadi apa namanya, disidik apa di apa. Gitu. Terus ada kata-kata apa ya itu? Ya ini Bu, yang soal 10 juta, 50 juta itu gimana Bu? Nah gini, kalau 10 juta itu nggak usah bawa kemana-mana Pak, di sini aja, itu gimana gitu. Terus aduh, ada seingat saya bilang gini, gini. Siapa yang gini, siapa? Pak Prandika. Ngomongnya gimana? Gini? Taruh aja. Gini. Angka 50, Bapak Iya. ini tadi ngomong. Terus saya bilang, saya jelasin karena saya ibu-ibu ya Pak ya. Iya. Saya bilang berarti 50 itu Pak, gitu. Saya bilang gitu. Nah suami saya kalau bilang kalau 50 saya nggak ada, terus terang aja. Kalau 10 saya usahakan. Waktu 10, Ibu yang nawarkan gitu, 10. Dari Ini Bapak bilangnya kalau 50 nggak ada. Kalau segitu bukan 50, Bapak bilangnya kalau segitu nggak ada. Kalau 10 saya usahakan. Gitu. Yang nyebut angka 10 awal siapa Bu? Itu kalau 10 akan diusahakan. Maaf Bu, waktu Ibu kan tadi menyatakan, Ibu bilang berarti 50. Nah jawaban beliau apa?
apa? Mengangguk. Saya pikir nanti didalami lagi ada yang propam ya. Propam ya. Sama Pak. Sama kayak ini kan kita mesti mindset kita ini kalau di internal itu ya presumption of guilty dulu, Pak. Baru nantinya presumption of innocent gitu, istilahnya gitu loh. Kan Bapak reserse juga basicnya kan. Awalnya begitu. Nah, ini kita mau cari solusinya nih Pak Kapolres. Di luar yang itu ya, itu kita pinggirkan tugas Pak Propam. Saya yakin beliau bisa ini nanti selesaikan gitu dengan baik dan bijaksana. Ya. Faktanya juga kan belum terjadi. Ya, ini soal inisiatif saja. Pak Kapolres gimana? Mohon izin Ketua, mungkin perlu ditanyakan juga kronologis sejak kapan Ibu itu melakukan perekaman, karena perekaman itu juga ada buktinya yang dijadikan ke kami untuk Pak, nggak relevan Pak, udah Pak. Oh siap. Sekarang ini justru harusnya Bapak sediakan CCTV Pak dalam pemeriksaan menurut KUHAP. Kamera pengawas. Itu demi transparansi, ada nggak CCTV? Nggak ada kan? Pelanggaran itu. Itu loh. Ini kan gara-gara nggak ada CCTV.